Oke, kita langsung ke contoh soal. Metode promosi kesehatan ini digunakan pada kelompok yang besar, namun masih memungkinkan pengumpulan pendapat sebanyak mungkin dari peserta dalam waktu yang terbatas. Metode tersebut adalah A. Ceramah tanya jawab, B. Buzz group, C. Diskusi kelompok terarah, D. Brainstorming, E. Metode panel. Jawaban yang tepat adalah B. Buzz group. Berikut pembahasannya. Buzz group atau kelompok-kelompok kecil digunakan apabila kelompok terlalu besar sehingga tidak dimungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi. Kemudian waktunya terbatas dan kekuatannya adalah memungkinkan pengumpulan pendapat sebanyak mungkin dari peserta. Nomor selanjutnya, kekuatan dari metode ini adalah bisa digunakan untuk menganalisis situasi, menambah rasa percaya diri, sasaran dapat menyelami permasalahan serta dapat membangkitkan semangat untuk memecahkan masalah. Metode tersebut adalah A. Role play, B. Buzz group, C. Diskusi kelompok terarah, D. Brainstorming, E. Demonstrasi. Jawaban yang tepat adalah A. Role play. Berikut pembahasannya. Untuk kekuatan dari role play adalah segera mendapat perhatian, dapat diterapkan pada kelompok besar atau kecil, bisa digunakan untuk menganalisis situasi, menambah rasa percaya diri, sasaran dapat menyelami permasalahan, sasaran memperoleh pengalaman dari orang lain, serta dapat membangkitkan semangat untuk memecahkan masalah. Next. Metode promosi kesehatan ini digunakan bila pokok pembicaraan terlalu luas untuk didiskusikan dalam kelompok dan diperlukan untuk mendengar pendapat yang berbeda. Metode tersebut adalah A. Ceramah tanya jawab, B. Buzz group, C. Diskusi kelompok terarah, D. Brainstorming, E. Metode panel. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Metode panel. Berikut pembahasannya. Panel adalah pembicaraan tenang sebuah topik yang sudah direncanakan, dilakukan di depan pengunjung. Di dalam sebuah diskusi panel diperlukan 3 atau lebih panelis dan seorang moderator. Nah, metode panel ini digunakan bila diperlukan untuk mendengar pendapat yang berbeda dan pokok pembicaraan terlalu luas untuk didiskusikan dalam kelompok. Next. Pada permulaannya, pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah dan kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, tanggapan ini kemudian ditampung dan ditulis dalam papan tulis. Metode tersebut adalah A. Ceramah tanya jawab, B. Buzz group, C. Diskusi kelompok terarah, D. Brainstorming, E. Metode panel. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Brainstorming. Berikut pembahasannya. Curah pendapat atau brainstorming. Ini merupakan modifikasi metode diskusi kelompok. Prinsipnya sama dengan metode diskusi kelompok, bedanya pada permulaan pemimpin kelompok memancing dengan satu masalah dan kemudian tiap peserta memberikan jawaban atau tanggapan. Nah, tanggapan atau jawaban-jawaban tersebut ditampung dan ditulis dalam flip chart atau papan tulis. Next. Sebelum melakukan promosi kesehatan massa, terlebih dahulu dilakukan persiapan yang akan dipakai dalam menetapkan metode dan teknik yang akan dipilih. Nah, langkah awal persiapan tersebut adalah A. Membuat prioritas masalah, B. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu tempat, C. Menyusun rencana promosi kesehatan massa, D. Menyusun rencana strategi promosi kesehatan massa yang akan digunakan, E. Menetapkan metode penyuluhan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu tempat.
Berikut pembahasannya. Sebelum melakukan promosi kesehatan massa, terlebih dahulu dilakukan persiapan yang akan dipakai dalam menetapkan metode dan teknik yang akan dipilih, yaitu identifikasi masalah kesehatan yang ada di suatu tempat. Buatlah daftar masalah-masalah kesehatan yang ada dan bisa juga ditanyakan mengenai data 10 penyakit terbanyak pada petugas kesehatan dan juga mewawancarai masalah setempat, lalu menentukan prioritas masalah. Nah, dari hasil identifikasi, kita menentukan prioritas masalah yang akan dibahas. Biasanya dapat teridentifikasi dari banyaknya warga yang merasakan masalah tersebut atau beratnya masalah yang ditimbulkan seperti kematian. Selanjutnya adalah menyusun rencana promosi kesehatan massa. Selanjutnya, metode ini lebih menekankan pada bagaimana cara melakukannya suatu perilaku kesehatan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang-orang bahwa sesuatu perilaku kesehatan tertentu yang dianjurkan itu adalah berguna dan praktis sekali bagi masyarakat. Metode tersebut adalah A. Role play, B. Buzz group, C. Diskusi kelompok terarah, D. Brainstorming, E. Demonstrasi. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Demonstrasi. Berikut pembahasannya. Demonstrasi adalah memperlihatkan secara singkat kepada suatu kelompok bagaimana melakukan suatu perilaku kesehatan baru. Metode ini lebih menekankan pada bagaimana cara melakukannya suatu perilaku kesehatan. Kegiatan ini bukanlah suatu percobaan atau pengujian, tetapi sebuah usaha pendidikan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang-orang bahwa sesuatu perilaku kesehatan tertentu yang dianjurkan itu adalah berguna dan praktis sekali bagi masyarakat. Kita ke soal berikutnya. Alat peraga ini bisa digunakan sebagai media dalam promosi kesehatan. Ukurannya berbeda dari benda sesungguhnya. Alat peraga apa itu yang dimaksud? A. Spesimen, B. Sampel, C. Benda tiruan, D. Leaflet, E. Slide. Jawaban yang tepat adalah C. Benda tiruan. Berikut pembahasannya. Benda tiruan yang ukurannya lain dari benda sesungguhnya. Benda tiruan ini bisa digunakan sebagai media atau alat peraga dalam promosi kesehatan. Hal ini dikarenakan menggunakan benda asli tidak memungkinkan. Misalnya ukuran benda asli yang terlalu besar atau terlalu berat. Nah, benda tiruan dapat dibuat dari bermacam-macam bahan seperti tanah, kayu, semen, plastik, dan lain-lain. Kita ke soal berikutnya. Pesan yang efektif harus dapat memberikan informasi yang relevan dan baru bagi penentu kebijakan. Hal ini termasuk dalam A. Create trust, B. Call to action, C. Clarify the message, D. Command attention, E. Communicate a benefit. Jawaban yang tepat adalah C. Clarify the message. Berikut pembahasannya. Penyusunan pesan yang efektif. Nah, ini ada rumusan untuk menyusun pesan yang efektif yang dikenal dengan 7C. Nah, suatu pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria tersebut. Yang pertama, command attention, clarify the message, creative trust, communicate the benefit, consistency, cater to the main, dan call to action. Nah, clarify the message merupakan pesan yang efektif harus dapat memberikan informasi yang relevan dan baru bagi penentu kebijakan. Next, untuk menghasilkan pesan yang efektif diperlukan unsur-unsur yang dikenal dengan rumusan A. 10C, B. AIDCA, C. BISSWTS, D. Saji, E. P-proses. Jawaban yang tepat adalah B. AIDCA. Berikut pembahasannya. Untuk menghasilkan pesan yang efektif, diperlukan unsur-unsur yang dikenal dengan rumusan AIDCA, yaitu
A. Attention atau perhatian. I. Interest atau minat. D. Desire atau kebutuhan atau keinginan. Conviction atau rasa percaya. Dan action atau tindakan. Next, pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Nah, pengertian pesan ini menurut A. Hafid Kangara, B. Joseph A. De Vito, C. Michael Burgen, D. Onong Ujjana Effendi, E. Wirianto. Jawaban yang tepat adalah D. Onong Ujjana Effendi. Nah, berikut pembahasannya. Adapun pesan menurut Onong Effendi menyatakan bahwa pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang, bahasa, atau lambang-lambang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Kita ke soal berikutnya. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Nah, pengertian pesan ini menurut A. Hafid Kangara, B. Joseph A. De Vito, C. Michael Burgen, D. Onong Ujjana Effendi, E. Wirianto. Jawaban yang tepat adalah A. Hafid Kangara. Nggak tahu gimana cara bacanya ya. Ini pembahasannya. Kangara menjelaskan bahwa pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Proses pengembangan media promosi kesehatan dilakukan dengan A. 10C, B. AIDCA, C. BISSWTS, D. Saji, E. Piproses. Jawaban yang tepat adalah E. Piproses. Berikut pembahasannya. Proses pengembangan media promosi kesehatan dilakukan dengan metode komunikasi proses P. Nah, berikut langkah-langkah pengembangan media promosi kesehatan diawali dengan analisis masalah dan sasaran. Kemudian langkah kedua, rancangan pengembangan media. Yang ketiga, pengembangan pesan, uji coba, dan produksi media. Yang keempat, pelaksanaan dan pemantauan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan rancang ulang. Terima kasih.